Bapak Ibu sekalian, jadi saya perkenalkan kembali sebelumnya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Bernard Tirto Mulyono Wijaya, MM CSCA, CRA, CRP. Beliau lahir di Semarang 15 Februari 1965, kemudian menempuh pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Gajah Mada. Kemudian program studi S3-nya ditempuh di Universitas Pajajaran. Posisi saat ini beliau itu seorang komisaris dari PT Kreasi Kebanggaan Bangsa, kemudian Direktur PT Warna Ungu Multi Cahaya, Komisaris PT Kreasi Multi Cahaya Estetik, Business Development Director PT Martina Berto Tbk. Jadi dan sebenarnya pengalaman beliau kalau saya lihat di CV-nya yang dikasih oleh beliau ini sangat banyak sekali, sangat panjang. Jadi beliau berkarir mulai dari tahun 1990 di sini saya melihatnya. Kemudian beliau juga merupakan guru besar tetap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida Jakarta dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Jadi pengalaman beliau di sini sudah pasti sangat banyak, baik di akademisi ataupun sebagai industri. Beliau akan melakukan sharing kepada kita dan sedikit membuka wacana kita bagaimana terkait dengan riset yang kita kerjakan dan hubungannya juga dengan industri. Jadi riset ya seperti dicanangkan kalau di BRIN tidak hanya berkutik pada apa yang kita inginkan saja, tetapi kita juga harus memiliki manfaat ke masyarakat ataupun bisa membantu industri. Nah mungkin di sini Prof. Bernard nanti akan memberikan gambaran umum atau ya sharing pada kami di sini gimana sih supaya riset itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh industri. Mungkin itu sekilas terkait Prof. Bernard. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Kapus, panggilannya Pak Kapus kalau di sini. Bapaknya masih muda, ya Pak Imam Surya, yang saya kagumi. Kemudian juga para profesor riset yang mungkin hadir pada kesempatan pagi ini. Dan tentu saja teman-teman semua, saya menyebutnya teman-teman karena Martatilar ini sebetulnya sudah lama menjadi bagian dari BRIN juga begitu ya. Baik, saya hari ini mohon maaf karena harusnya Pak Kilala, Dr. Kilala Tilaar yang harusnya sharing, tapi beliau ada kegiatan yang nampaknya tidak bisa diwakilkan, jadi saya diminta untuk mewakili beliau. Jadi hari ini saya akan sharing ya, jadi bukan cerita-cerita lah begitu ya. Bagaimana sebetulnya menghubungkan antara dunia riset dengan dunia industri atau di dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Saya membuka dengan sedikit cerita. Ini, nah, kelihatannya memang internetnya agak telat ya. Jadi sebelum saya sharing mengenai Martatilar, saya ingin memberikan satu prolog dulu ya, bahwa dunia itu sekarang sudah sangat berubah sekali. Ya, kalau kita belajar mengenai beberapa model, kita tahu ada beberapa yang kita anut sekarang.
Jadi di dunia bisnis, di dunia kita sehari-hari itu kita mengenal yang namanya dunia VUCA, ya. Ya, VUCA ini menggambarkan bagaimana dunia itu sebetulnya berubahnya sekarang luar biasa. Tidak bisa seperti dulu. Ya, kalau dulu itu anteng-anteng aja gitu. Kalau sekarang itu berisik tiap hari. Ya. Nah, yang pertama itu yang namanya VUCA. Mungkin saya tidak bahas hari ini, tetapi saya hanya mengingatkan teman-teman bahwa sekarang mau tidak mau kita itu harus berubah. Ya. Jadi perubahan di dunia itu cepat dan kita harus juga mau berubah. Itu inti dari VUCA. Ya. Karena kalau dunia VUCA itu kita tidak bisa beradaptasi, ya, maka kita akan tertinggal. Gitu ya, ketinggalan zaman gitu, ya. Dan yang terakhir ada lagi yang mengatakan, oh, VUCA itu sekarang sudah tidak laku, ya, atau kurang mantep katanya gitu. Maka menjadi dunia bani katanya, ya. Dunia itu rapuh, kelihatannya baik-baik aja. Ya, kayak sekarang Anda sebetulnya kalau cukup mengamati hari-hari kita belakangan ini, kita tahu bahwa dunia ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Padahal harusnya dunia itu kan makin modern, makin baik-baik aja ya. Tapi faktanya enggak. Ya, jadi orang tuh sampai akhirnya dikatakan itu cemas gitu ya, anxious, cemas. Nah, cemas ini tidak baik teman-teman, karena menyebabkan kita jadi overthinking ya. Gitu ya. Belum ngapa-ngapain udah takutan ini, ketakutan itu sehingga tidak bisa berbuat apa. Dan yang penting kalau di kita itu riset ya, ada yang namanya adalah apa? Apa yang kita kerjakan itu hasilnya tidak linier. Ya, ini yang membuat kita sebagai periset harus juga mewaspadai. Jadi kalau kita meneliti temuannya ini gitu, tapi harus hasil sesungguhnya tidak begitu gitu, ya. Nah, ini yang menjadi dunia sekarang ini teman-teman. Ya, ada dunia VUCA, ada dunia bani. Nah, sekarang bagaimana Martha Tilar ya dalam kondisi seperti ini itu melakukan transformasi, ya. Kalau teman-teman tahu tadi saya nguping, tidak berani masuk karena tadi lagi seru-serunya bagi doorpress kan, kalau tidak salah tadi ya. Nah, salah satunya tadi saya dengar-dengar Sari Ayu gitu ya. Nah, bagaimana Sari Ayu yang Anda kenal sebagai perusahaan kosmetik hari ini bertransformasi? Ya, kita nggak bisa lagi jadi perusahaan kosmetik. Ya, nah ini yang saya mau ceritakan teman-teman untuk memberikan tukar pikiran ya, tukar pikiran bagaimana nanti teman-teman peneliti ini juga bisa beradaptasi dan bertransformasi. Karena habis sesi ini kalau tidak salah lihat, habis ini raker serius gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti sharing ini bisa menjadi salah satu catatan kecil bagaimana rakor nanti bisa menghasilkan hasil yang terbaik buat teman-teman semua. Baik, jadi Martha Tilar itu dimulai dengan pendirinya ya, Ibu Martha Tilaar, yang dimulai dari sebuah garasi kecil di rumah orang tuanya. Dulu Bu Martha itu bukan tiba-tiba jadi perusahaan besar gitu, enggak. Mulai dari nol ya, garasi 4x6 di rumah orang tuanya, nebeng gitu ya. Nah, sekarang generasinya sudah berganti, dipimpin oleh CEO yang harusnya hadir hari ini, yaitu Pak Dr. Kilala Tilaar ya. Nah, ini adalah generasi kedua yang sekarang memimpin grup ini. Jadi kalau dihitung dari berdirinya tahun 70, tahun 2025 ya sampai hari ini, nanti ulang tahunnya itu bulan September gitu ya. Umurnya 55 tahun ya, perjalanan Martha Tilaar Group. Nah, kami itu punya unit ada sekitar mungkin 30-an perusahaan ya, tapi yang aktif sekarang itu ada sekitar 12 gitu ya. Jadi perusahaan ini merupakan satu grup yang memang fokus di industri yang sama, yaitu industri kecantikan dan pendidikan. Nah, kalau kita lihat brand kita itu ada sekitar 12 yang dimiliki sendiri ya. Dari berbagai segmen itu kita punya ada 12
brand, ya, 12 merek yang dikelola dan dimiliki sendiri oleh Martatila Art Group. Nah, mari kita sekarang lihat di dalam yang Anda lihat sebagai perusahaan kosmetik itu, bagaimana sebetulnya bekerjanya organisasi ini. Jadi di Martatilar itu punya 4 pilar, teman-teman. Ya, jadi 4 pilar inilah yang menjadi arah untuk program kerja, perencanaan, strategi pengembangan dari Martatila Art Group. Ya. Jadi ada di sini ada pertama yang namanya beauty innovation, kemudian beauty cultural, beauty green, dan beauty education. Nah, kita bahas satu-satu. Isinya apa gitu ya. Jadi kelihatannya sederhana ya. Oh, tiba-tiba ada Sari Ayu gitu ya. Tapi tidak sesederhana itu untuk melahirkan sebuah produk yang namanya Sari Ayu. Ya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah beauty innovation. Ya. Jadi inilah yang menjadi ciri di Martatilar, bahwa Martatilar sebagai perusahaan swasta, sebagai perusahaan kosmetik, itu basisnya sebetulnya adalah riset. Ya, jadi apa yang kita produksi, apa yang kita hasilkan, itu merupakan karya dari proses inovasi. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh Martatilar dalam hal inovasi ini? Ya. Dasar dari inovasi Martatilar itu fondasinya ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah kekayaan alam Indonesia. Nah, ini teman-teman pasti cocok banget, ya. Karena kita itu sangat kaya sekali. Biodiversity kita itu paling besar. Nanti saya tunjukkan ya kenapa kita paling besar, ya. Yang kedua adalah riset di bidang cultural. Saya rasa merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang sampai hari ini konsisten mengembangkan kosmetik, industri kecantikan berbasis cultural. Ya, saya rasa itu satu-satunya, mungkin tidak tahu kalau di dunia, tapi rasa-rasanya di Indonesia kita yang konsisten. Nah, mari kita lihat proses kerjanya bagaimana. Kok bisa biodiversity kemudian inovasi tadi dicampur dengan cultural menghasilkan sesuatu produk, ya. Jadi ini polanya, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa kita memulai dengan di sebelah kiri, ya. Apa yang kita lakukan? Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa saya sharing ya. Kenapa Martatilar nanti dikatakan mengkombinasikan antara riset dengan kebutuhan pasar. Jadi kalau di pola kepalanya orang bisnis, itu selalu yang dipikirkan adalah need, ya, need, kebutuhan. Nah, kita hidup ini kan berkarya untuk apa? Untuk membantu memenuhi kebutuhan kan, kebutuhan orang lain, kebutuhan institusi, kebutuhan negara kan gitu ya. Jadi yang pertama kali muncul di benak seorang peneliti di dalam bisnis adalah need. Jadi kalau cari need itu gimana? Sebetulnya gampang, teman-teman. Need itu dicari dengan ciri Anda mendefinisikan krisis. Di mana ada krisis, itu pasti orang butuh, namanya krisis. Kalau nggak ada yang butuh nggak akan krisis. Jadi carilah krisis, apa aja? Pangan misalnya, itu krisis kan? Orang makin banyak, iklimnya nggak karuan, tanamannya ngambek, itu krisis, ya kan? Nah, jadi kalau Anda meneliti di bidang itu, pasti sangat berguna, pasti sangat dibutuhkan. Nah, itu yang dilakukan kami. Jadi apa yang dibutuhkan, baru kemudian kita teliti di situ. Nah, jadi basis kepalanya itu pasti kebutuhan. Ya, siapapun, ya, semakin besar, semakin banyak yang membutuhkan, berarti itu makin berguna. Prinsipnya itu. Ya, lah kalau orang bisnis kan mikirnya makin banyak, makin berguna, ya makin laris lah gitu ya, istilah kata gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah R&D. Nah, nanti kita ceritakan sedikit. Oke, kalau ini teman-teman sudah biasa proses ini, ya. Nah, selesai dari R&D, maka ide-ide tadi, barang atau prototipe tadi masuk ke yang namanya supply chain. Jadi yang ini ya, yang mulai oranye ke kanan ini, itu adalah proses yang namanya supply chain.
Ya, barang dan jasa yang sudah dihasilkan harus dideliver sampai ke penggunanya, sampai ke konsumen. Nah, kalau Anda nanti ya usernya, siapa usernya dari periset teman-teman hasil risetnya itu ke siapa? Usernya siapa? Ya, itu harus sampai ke user. Ya. Nah, ini proses yang dilakukan di dalam mata tilang. Kita sebut dengan innovation chain. Nah, dalam pelaksanaannya ini lebih ke mikro ya. Apa yang menjadi konsep? Nah, kita melihat kebutuhan-kebutuhan tadi itu makin kecil, makin detail ya. Kalau di kosmetik itu bicaranya mengenai ini ya, kita menyebutnya dengan nama clean beauty. Ya, jadi kosmetik itu harus diproduksi dengan proses-proses yang benar, yang green ya, yang juga green bukan cuma buat environment, buat kulitnya orang yang pakai. Ya, karena sebetulnya lelah. Ya, kulit ini lelah kalau dipaksa terus. Ya, disuruh muda terus dia capek toh dia. Ya. Malam suruh muda, siang muda. Lah kapan saya tuanya gitu. Ya, jadi harus sehat, natural. Ya, kalaupun memang awet muda, dia nggak keriput, ya itu alami. Itu yang namanya clean. Ya, clean beauty, clean environment. Kita memproduksi kosmetik tidak boleh mengganggu alam kita, ya, environment nggak boleh terganggu. Nah, ini yang menjadi isu-isu di dalam konteks dunia industri kosmetik sekarang ini. Dan ini mungkin berlaku juga mungkin di pangan, dan pangan juga sama. Ya, makan bukan sekedar makan, tapi harus makan yang sehat, misalnya, yang tidak merusak lingkungan dan seterusnya. Nah, ini ya, ini kami mempelopori ini. Jadi ini pertama kali kami dulu mengklaim bahwa kosmetik pertama di Indonesia yang tidak menggunakan bahan-bahan yang membuat kulit capek tadi itu ya. Makanya disebut dengan clean beauty. Ya, boleh cantik tapi jangan nyiksa kulit gitu. Ya. Nah, ini kita waktu itu sudah lakukan, kalau sekarang mungkin sudah biasa. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ini yang tadi saya sebut-sebut mengenai biodiversity. Kalau saya mengatakan bahwa Indonesia itu biodiversity-nya nomor 1, ya. Kalau cuma daratan memang betul mungkin berhasil nomor 1. Tapi kalau kita sambung dengan marin, laut kita, rasanya kita nomor 1. Ya, jadi marin ini banyak potensi tapi belum banyak dikembangkan. Ya, contoh aja kalau di Indonesia mungkin yang terkenal apa, misalnya rumput laut gitu ya, misalnya, ya, atau mungkin teripang misalnya. Itu potensi-potensi yang kita sehari-hari ada tapi belum dioptimalisasikan. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut mengenai data-data botanical, ya, ini teman-teman sebetulnya boleh ke Leiden. Ya, tahun lalu 2025. Ya, saya sempat mampir ke Leiden untuk melihat ini ya, di Leiden, perpustakaan Leiden. Di situ koleksi-koleksi tanaman kita sejak dijajah Belanda itu ada tercatat di Leiden. Ya, dan kita kebetulan memang ada kerjasama dengan Leiden University. Kita punya professional chair di sana, sehingga kita punya akses untuk data-data ini. Ya. Nah, kalau ini proses yang mungkin saya nggak perlu ceritakan panjang lebar, karena teman-teman biasa lah kalau riset ini pasti mengikuti ini. Yang pertama adalah kita mencari tadi ya, need, ada kebutuhan apa di pasar. Nah, dari kebutuhan itu kemudian kita terjemahkan menjadi apa? Menjadi topik riset kita. Ya, menjadi topik yang akan kita teliti. Semakin need, semakin dibutuhkan, semakin banyak, maka itu diperlukan potensinya paling bagus untuk berhasil. Nah, kita melakukan yang namanya bioprospecting. Ya, kita melakukan riset kemana-mana, kemudian mendata, dan kemudian dari situlah kita bisa menentukan tanaman-tanaman apa yang berkhasiat. Kemudian kita biasa melakukan plan riset. Nah, ini jagonya teman-teman semua di sini. Apa-apa yang bisa dikembangkan, punya potensi apa, tanaman ini mengandung ini, itu, dan seterusnya. Ya, ini kita lakukan. Dan hasilnya kita kemudian bakukan ya di dalam satu riset
apakah memang benar-benar zat-zat yang ada di dalam tanaman tersebut bisa kita manfaatkan. Kemudian kalau sudah ketemu zatnya apa, tanamannya apa, manfaatnya apa, kita standarisasi, ya itu biasa. Nah, kalau di mata tilar hasil penelitian itu tidak berhenti sampai di situ. Kita lakukan uji, ya uji kita tuh paling basic ya 2, ya, yaitu safety itu pasti, ya, dan kemudian efikasi. Benar nggak sih kalau dibilang memutihkan, beneran bisa memutihkan, ya, aman, bener aman nggak sih? Gitu. Itu kita harus lakukan, ya. Nah ini contoh ya, contoh bagaimana kita kemudian mewujudkan proses tadi dengan produk, ya. Oh ternyata misalnya ini apa nih, delima ya, delima import itu sama delima Jawa, bagusan delima Jawa ternyata. Nah ini menarik kan, ya ternyata jangan ngomongin import melulu lah gitu, ya. Tanaman kita lebih jagoan ternyata gitu. Tapi kalau di daerah tropis mungkin lebih tanamannya lebih harus berdaya tahan dibandingkan sonok kali ya, gitu ya. Nah ini kita teliti dan kemudian setelah diteliti tadi bioprospecting, kemudian kita teliti sampai ekstrak, sampai standarisasi, kemudian efikasinya kita uji. Ya, nah, ini contoh ya, ini delima tadi, ya, delima Jawa. Nah ini hasil ujinya, ini agak telat ya slide-nya, nggak apa-apa ya. Dia lari-lari gitu, mungkin singkat. Nah ini ya, jadi semua di mata tilar itu melalui proses ini teman-teman. Jadi kalau menggunakan ekstrak, pasti ekstrak itu akan melalui proses ini, ya. Nah ini contoh-contoh yang menarik ya. Tadi dikatakan bagaimana mengkawinkan antara cultural dengan biodiversity. Contohnya misalnya gini, ya kita tahu yang namanya meniran. Meniran itu kan buat teman-teman di perjamuan gitu ya, kan jamu. Itu kan yang sehari-hari diminum itu, ya sinom dan sebagainya itu kan isinya kan meniran itu ya. Ya, nah itu ternyata apa sih isinya kok teman-teman yang minum, masyarakat yang minum ini kok jadi sehat gitu. Nah, kita teliti isinya apa ya. Meniran ini salah satu tanaman yang punya antioksidan yang sangat kuat sekali. Ya ini meniran. Ya, satu lagi kalau tidak salah kemangi. Ya kemangi itu ternyata antioksidannya tinggi. Jadi kalau kita makan pecel lele itu ada bagusnya juga ya. Ya tapi kita ekstrak ini, kita ekstrak gitu ya. Kalau tempelin kemangi di muka ya nggak lucu gitu. Jadi harus diekstrak. Nah kemudian ini langsat teman-teman. Beda sama duku ya. Teman-teman pasti tahu lah ya. Duku sama langsat. Kalau orang awam banyak nggak ngerti. Ngomong langsat itu duku. Ya langsat itu jarang sekali kalau karena nggak enak kalau dikonsumsi ya, asam ya. Kenapa kok kita meneliti langsat? Karena awalnya dulu dari Kalimantan teman-teman. Kalimantan tuh orang teman-teman kan yang dari Kalimantan itu kan panas tuh, terik banget di Katulistiwa kan. Tapi kok kulitnya bagus gitu. Ya ternyata kan pakai bedak itu, bedak Dayak itu ya. Nah itu dipakai loh, kok bisa kulitnya kok bagus gitu. Nah kita pulang kita teliti, isinya apa ini gitu. Kita tanya tetua-tetua itu resepnya apa. Nah kita teliti itu satu-satu. Nah ketemu ternyata langsat. Langsat itu bisa membuat pencerah kulit buat kita. Tahan antioksidan tahan ultraviolet, menahan sinar matahari. Ya, nah kayak gitu tuh ceritanya. Nah, hasil-hasil itu kemudian kita patenkan. Ya. Kenapa dipatenkan teman-teman? Hasil penelitian Anda jangan lupa untuk dipatenkan. Ya, kami punya pengalaman buruk beberapa kali dengan teman-teman di peneliti di asing, ya. Diajak teliti itu di luar negeri, dibiayain. Wah, labnya kalau Anda saya pernah ke Tulus tuh ya, ada suatu pusat riset kosmetik besar sekali di sana. Bekas pabrik obat dijadikan tempat riset untuk kosmetik. Wah, benar-benar kalau di sono bisa kayak termimpi-mimpi gitu, ya. Wah, kita mau kerjasama nih, ya. Saya punya tanaman bagus-bagus dari Indonesia. Salah satunya anggrek kita, anggrek Silogen martae yang teman-teman BRIN lagi pelihara domestikasi, sedang teliti dengan mata tilar. Nah, itu saya bawa ke sono, ya. Akhirnya apa? Buntut-buntutnya. Dia bilang gini, saya bantuin riset, ya. Tapi nanti IP-nya, ya, hak patennya itu punyanya Perancis. Ya, kita langsung pulang, nggak usah deh, terima kasih. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Ya, karena itulah kekayaan kita, bukan anggreknya, bukan tanamannya.
Ya, tapi begitu nanti itu dipatenkan dia, kita pakai anggrek kita sendiri, bayar sama mereka, kan nggak fair. Ya, saya bilang pulang kita. Ya udah biarin aja, nanti biar diteliti sendiri sama teman-teman di BRIN. Nah itu ya teman-teman. Nah makanya harus dipatenkan. Kami patenkan ini. Kemudian apa? Di Marta Tilar punya kebiasaan sharing. Ya, semua kita publish. Ya, jadi kita publikasikan, dipatenkan dulu, setelah dipatenkan Anda publikasikan. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti diambil orang lain IP-nya. Ya, jadi dipatenkan dulu baru dipublish. Ya, yang kedua adalah beauty cultural. Ya, tadi kan dasarnya kita itu budaya. Ya, kita tuh melakukan riset terhadap budaya teman-teman. Jadi setiap kali kita membuat tren itu riset budaya dulu. Ya tergantung. Kalau Cirebon ya kita ke Keraton Cirebon. Ya, kalau Jakarta kita belajar budaya Betawi dan seterusnya. Itu pakai riset tuh. Bukan cuma tidur terus nanti malam mimpi mau tren Nusa Tenggara, enggak. Ya di riset dulu warnanya apa, budayanya apa, kira-kira begitu. Ya, jadi kita itu punya kebanggaan teman-teman bahwa kita itu kaya bukan hanya biodiversity, tetapi kekayaan budaya. Nah, ini perlu diingat dan perlu dilestarikan. Ya, jadi kita itu harus bangga kalau pesannya Bu Marta itu gini. Anda itu orang timur, ya. Jadi jangan ke barat-baratan. Itu bukan budaya kita. Ya, Eastern, ya, Eastern value. Ya, jadi jangan malu untuk menjadi orang timur. Ya, jangan ikut-ikut barat yang gimana gitu. Itu bukan budaya kita. Kulitnya pun beda kok, ya. Mau pakai kosmetik dari New York, dari mana, dari Prancis, itu nggak cocok sama kulit kita. Kok beda kok. Ya, jenis kulitnya beda. Climate-nya beda. Nggak cocok. Ya, cuman orang tuh kadang-kadang FOMO ya. Wah, kalau barat tuh pasti keren, bagus apa gitu. Ya, jangan, ya. Kita punya uniqueness, keunikan sendiri. Ya, dan berbanggalah kita karena kita itu menjadi tempat melting point-nya budaya. Indonesia itu enggak punya budaya murni sebetulnya. Ya, tapi gabungan ya dari Persia, dari Cina, dari macam-macam. Bahkan juga pengaruh dari barat, ya, ada Portugis, ada Belanda, ya. Mungkin sempat juga waktu dijajah Jepang ada Jepang-Jepangnya dikit gitu. Ya, jadi Indonesia itu multicultural sebetulnya, kaya banget. Di samping kebudayaan yang ada di milik nenek moyang kita. Ada 300 lebih toh suku bangsa di negara kita. Ya, jadi kaya banget. Coba bayangin ya, dari sini kemudian apa? Anda petakan dengan yang namanya biodiversity. Luar biasa teman-teman. Ya, jadi makanya tiap daerah itu punya tanaman yang khas di situ dan dimanfaatkan oleh orang-orang lokal. Ya, contoh misalnya kalau di kosmetik, ya, kalau di Kalimantan ada yang namanya timu, ya, boreh itu di Bali, ya. Kalau di Jawa mungkin parem gitu ya. Nah kayak gitu. Bayangin aja itu sumbernya dari mana? Dari tanaman teman-teman. Tapi dengan tadi 300 suku budaya tadi, itu kekayaannya luar biasa. Ya. Nah ini ya, jadi kalau dipetakan itu hasilnya ya begini nih, banyak sekali. Ini ada beberapa literatur yang bisa dicari gitu ya, bahwa kekayaan biodiversity itu sudah dikelola oleh nenek moyang kita sejak zaman dulu. Jadi empirical datanya itu luar biasa. Nah kita tinggal teliti nih warisan-warisan ini. Kenapa kok begini, kenapa kok gitu, manfaatnya apa, di dunia modern seperti apa, kira-kira gitu. Ya. Nah, dari hasil tadi, apa yang kemudian dihasilkan di Marta Tilar? Kita punya tren teman-teman. Sampai hari ini itu 37 tahun kita punya tren yang konsisten. Tiap tahun ada. Ya, dasarnya apa? Ya budaya tiap-tiap daerah itu sampai nanti habis ya kita ulang lagi gitu. Ya, tapi mungkin warnanya beda, konsepnya beda, tanamannya mungkin beda gitu ya. Bahkan kita dulu pernah meneliti tahun berapa itu ya, pakai dulu kan ngetren tuh minyak buah merah ya. Kita sampai ke gubernur Papua pada waktu itu meneliti
Ya kata Pak Gubernur gini, wah nanti kalau dieksploitasi orang Jakarta, nanti masyarakat Papua kasihan gitu, karena itu merupakan salah satu makanan pokok orang Papua. Makanya orang Papua tuh badannya nggak perlu pakai baju tuh kemana-mana, anti malaria, anti sakit. Salah satunya adalah mengkonsumsi buah merah itu. Nah terus gimana Pak Gubernur? Ya dibudidaya, ya supaya enggak nanti sampai masyarakat Papua kelaparan gara-gara buah merahnya diekstrak semua begitu. Nah itu contoh-contoh ya bagaimana kita bicara mengenai riset, kemudian kebutuhan modern dan keseimbangan environment. Ya. Nah nyambung dari tadi kita kemudian bicara mengenai apa? Beauty green. Ya tadi kan dikatakan clean beauty, gitu ya. Tanaman-tanaman itu harus bagus, harus sehat, ya. Kalau sekarang tuh orang bicara organik, gitu ya. Nah, itu kita lakukan dengan cara kita melakukan yang namanya green science. Ya, jadi sejak awal bukan hanya berdasarkan kita bicara mengenai riset bahan alam gitu ya, tapi sudah bicara mengenai green science dari awal. Ya, jadi ada prinsip kalau teman-teman ada yang dari Bali, ada yang dari Bali, nah, ada yang mau ngaku takut ditanyain. Di Bali itu ada filosofi yang sangat bagus, mungkin jauh sebelum orang Barat ngomongin environment gitu ya. Ada yang namanya Trihita Karana. Ya, nah salah satunya apa? Itu diajarin kalau Anda mencabut sebuah tanaman, Anda harus nanam. Gitu ya. Itu kan konsep sustainability, memelihara lingkungan. Nah itu kayak gitu-gitu ya. Itu filosofi nenek moyang kita luar biasa. Ya. Nah ini green science teman-teman. Nah kami untuk membuat pola kecil melakukan fungsi ini, kita punya yang namanya kampung jamu organik. Nah teman-teman mungkin beberapa kali ada yang main ke sono ya. Terakhir tuh titip tanaman-tanaman langka. Kami sangat gembira sekali. Kami berusaha untuk bisa berpartisipasi juga di sana. Ya. Jadi disinilah kemudian kita melakukan riset, ya. Tanaman-tanaman kita menyebutnya toka ya, tanaman obat kosmetik aromatik ya. Nah silahkan aja kalau teman-teman nanti mau melakukan riset mau apa ya, kami terbuka. Dulu ada di Cikarang teman-teman, tapi karena di sana klimatnya kurang bersahabat, terus kemudian krisis, tanahnya kita jual, kita pindahkan sekarang di Sukabumi ya, di Parung Kuda. Mampir teman-teman, silahkan ya. Dulu pernah di Cikarang itu kami punya itu ya budidaya lebah teman-teman, lebah yang tanpa sengat, apa tuh namanya, kelanceng atau apa itu ya. Mohon maaf ya saya tidak terlalu ngerti, tapi katanya itulah penghasil propolis katanya, tidak tahu itu ya. Nah, mungkin teman-teman lebih paham lah ya. Nah kami punya ini peta-peta tanaman-tanaman yang kita sudah petakan untuk dimanfaatkan ya. Ada kelompok empon-empon yang untuk herbal jamu gitu ya. Ada yang untuk nanti skincare, ada yang untuk hair care dan seterusnya ya. Bahkan dulu kita kerjasama dengan balai besar yang di Tawangmangu ya, kita melakukan kerjasama untuk saintifikasi jamu ya. Itu kami juga ikut membantu bareng-bareng zaman itu. Dokter-dokter waktu itu belajar saintifikasi jamu ya di tempat kami ya. Nah konsep dasar dari green itu apa sih sebetulnya teman-teman? Yang pertama adalah keberlangsungan, sustainability. Tadi itu ya, tanaman yang dipanen tidak boleh sampai punah. Kalau sudah terancam punah tidak boleh diambil ya. Salah satunya kalau di Indonesia itu dulu waktu saya masih bantuin pegang jamu ya, itu kan banyak, kalau di teman-teman Malaysia itu paling demen yang namanya tongkat ali ya. Nah itu tongkat ali kalau dari Indonesia dikirim semua ke Malaysia ya, tapi lama-lama kita punah itu. Kenapa? Karena itu kan yang diambil akarnya ya, dan itu akarnya harus kuat. Nah kalau diambil akarnya pasti tanamannya mati. Nah itu kan bahaya ya. Jadi kami dulu sering sekali dapat orderan dari Malaysia, kami tolak ya. Secara bisnis ya sebetulnya menggiurkan ya, tapi secara hati nurani kita nggak mau ya. Tanaman itu nanti akan hidup
Ya, jadi pertama sustainability. Yang kedua, di Marta Tilar menganut yang namanya traceability. Jadi kalau kita mengekstrak misalnya kembang sepatu gitu ya, tadi ya, kita tahu di mana metiknya, di mana petaninya, atau siapa petaninya. Bahkan beberapa kita punya catatan tanamannya, kapan masa panen, bibitnya apa, varietasnya apa, itu kita catat. Ya, sehingga nanti tahu pada waktu kosmetiknya itu jadi, kita tahu, oh ini yang terbaik. Ya, itu yang kita sebut dengan traceability. Dan yang ketiga adalah fair trade. Kita berbisnis di Marta Tilar tidak mau kaya sendiri, nggak mau. Tapi harus berbagi kepada community. Ya siapa? Teman-teman petani. Kalau kami sukses, petaninya harus ikut sejahtera. Nah, itu prinsipnya. Nah, banyak petani-petani kita itu kenapa nggak bisa sejahtera? Karena yang kaya adalah pedagang pengumpul, gitu ya. Atau kalau lebih parahnya lagi tengkulak. Ya, satu kebun ini lagi musim durian. Saya suka sekali durian. Ya, durian tuh satu pohon bukan diambilin 10 gitu enggak. Ya, 2 juta ya gitu. Diambil sepohon. Nah, dia kan enggak mau rugi. Sampai yang kecil pun diambil sama dia. Nah, itu rusak ya tanamannya. Nah, kami nggak mau begitu. Petaninya nggak sejahtera, harganya toh kita beli dengan harga yang mahal. Jadi kami membeli langsung kepada petani dengan harga pasar. Jadi keuntungannya itu bisa dinikmati oleh petani-petani kita, supaya bisa mereka lebih sejahtera. Nah itu ya. Jadi 3 prinsip ini teman-teman di dalam mengelola green science, kita berprinsip pada sustainability, traceability dan fair trade. Ya. Nah, ini salah satu hasil karya kita anak bangsa ini ya. Verto Extract itu dilahirkan dari hasil riset tanaman, riset ekstraksi ya, teknologi ekstraksi ya, dan beberapa tadi ya sampai uji efikasi itu kami lakukan dan menghasilkan produk asli Indonesia, tanaman Indonesia, rekayasa bangsa sendiri, yaitu kita beri nama Verto Extract ya. Nah kita tahu teman-teman bahwa kosmetik itu di Indonesia kebanyakan itu cuma tuang aduk ya, beli bahan-bahan impor diaduk dijual ya. Nah kita nggak mau sekarang ya. Tahun 2017 saya bawa Verto Extract ini Marta Tilar bawa ke Prancis, kita launching di sana ya. Kalau Anda tahu, teman-teman tahu, kalau di kosmetik itu ada event besar yang namanya In-Cosmetic. Ya, biasanya keliling tuh, Prancis, Belanda. Ya, kemarin 2025 itu saya ke Belanda. Ya, 2024 di Paris lagi, itu kita relaunch karena habis kena Covid tuh berhenti semua. Ya, jadi 2017 kami launching produk asli Indonesia, ekstrak Indonesia di Prancis. Ya, mesti berani gitu, kenapa? Kalau enggak, dia masa terus jualan ke kita nggak bisa jual di sana. Ya, jadi kami sekarang ekspor bahan-bahan ini asli Indonesia ke pasar global. Ya, kenapa? Kosmetik di Indonesia itu 65 bahkan ada yang mengatakan 85% itu komponennya impor. Ya, kita nggak mau sekarang. Ya, kita pakai, kita kaya kok. Ya, masa pakai barang-barang impor? Ya, nah celakanya lagi pada suatu kali itu ada, saya tidak sebutkan perusahaannya ya. Dia melakukan riset ya mengenai rambutan, ya mengenai rambutan, dan disebutkan waktu pameran di internasional itu disebutkan ekstrak rambutan, woi keren kan? Nah saya tanya, ini dari mana? Gitu. Ya dia buat sendiri, waduh kurang ajar gitu kan? Pakainya nama rambutan tapi buat sendiri. Saya tanya, ya barangkali lah ya, siapa tahu rambutannya dari Indonesia? Enggak. Rambutannya dari mana teman-teman? Vietnam. Waduh, kesel banget saya sampai berhari-hari itu benar-benar kesel, dongkolnya itu luar biasa. Jadi namanya pakai nama Indonesia karena eksotik rambutan, gitu ya. Terus kemudian barangnya tidak dibeli dari Indonesia, diekstrak di luar negeri. Sedih banget. Ya, jadi kita nggak mau itu.
mari kita sekarang bangkit, kita yang harus jualan barang kita gitu, bukan mereka. Ya. Nah, yang terakhir kita tadi hidupkan di dalam komunitas yang besar, ya, bahwa kita itu sekarang bicara mengenai komunitas. Nah, kami juga memberdayakan kaum perempuan dengan edukasi. Makanya kita di Marta Tilar punya pilar 4 yang mostly kan kalau di Marta Tilar itu bicara mengenai women. Ya, maka kita juga memberdayakan adik-adik kita, terutama yang kurang beruntung, ya, teman-teman di pabrik. Kalau teman-teman ke pabrik itu banyak 85% itu semuanya perempuan. Ya, ini cita-cita Ibu Marta bahwa wanita Indonesia harus mandiri. Ya, kami punya pusat edukasi, kami punya program untuk pemberdayaan perempuan. Ya, nah di edukasi sendiri kami tidak berdiri sendiri. Kami tahu bahwa swasta itu punya kelemahan di dalam riset. Ya, tapi kita mau bahwa perusahaan harus berbasis riset. Nah, kita kan kalah kalau sama orang-orang yang pinter-pinter seperti Anda itu kan kalah. Ya, saya nggak ngerti, ngomong tawon aja saya cuma tahunya tawon gitu kan. Anda langsung menyebut ini tawonnya ini gitu. Lah kami nggak bisa, kalau semuanya bisa nggak bisa gitu. Ya. Nah, kami itu juga punya pengharapan nanti ya, karena banyak luka-luka di dalam setiap hubungan dengan banyak orang, terutama di pasar internasional. Kami bilang kita harus punya penelitian sendiri, harus punya basis riset sendiri. Nah, kami itu waktu itu keliling 2010 Pak SBY itu keliling bawa 10 rektor ke Cina, ya, untuk cerita mengenai pengobatan tradisional Cina. Ya, tapi pulang 10 rektor itu nothing. Ya, mohon maaf ya, ini di forum ini aja. Nggak ada satupun yang interest untuk mengembangkan jamu Indonesia. Nah, gregetan itulah kemudian saya sama Bu Marta ngajak saya keliling ke rektor-rektor gitu ya, disambahin, tidak ada yang mau. Ya, untung ya, ada satu yang mau. Pak Gumilar pada waktu itu rektor UI. Jadi 2010 setelah pulang-pulang itu keliling nggak ada yang mau, ketemu Pak Gumilar, kemudian kita mendirikan Magister Herbal. Ya, mungkin teman-teman juga dari BRIN mungkin ada yang di Magister Herbal. Mudah-mudahan ada. Untuk mempelajari ini, waktu itu Bu Marta tanya, gimana baiknya? Jangan S1 Bu, kalau S1 itu nanti nggak bisa ngembangin ilmu. Jadi minimal harus di S2. Dan sampai hari ini itu program itu ada di UI. Ya, nah, sekarang sudah di bawah farmasi, kalau dulu di bawah MIPA. Ya. Nah, ini salah satu nih kebanggaan kita bersama nih ya, yaitu bunga anggrek ini ya, yang dikasih nama Ibu Marta ya, karena nggak tahu ya, peneliti ini nggak tahu kenapa kok nggak kenal nih ya, nggak kenal tapi sayang banget sama Bu Marta. Sampai akhirnya nama penelitian yang dia temukan anggreknya di Sarawak, perbatasan Sarawak Kalimantan dengan Indonesia itu dikasih nama Ibu Marta. Nah, inilah kemudian kami titipkan di Mbak Herni itu, mungkin jatuh bangun waktu itu ke Kalimantan, masuk kemana tuh teman-teman yang lain ya. Terima kasih sekali karena itulah awal dari kita melestarikan anggrek ini. Anggrek ini itu mau punah dah, mungkin kalau nggak ditemukan waktu itu kemudian tidak diidentifikasi, sekarang lagi didomestikasi dan dikembangkan. Nah, ini ya, ini cerita mengenai anggrek itu masih berlanjut. Kami masih pelihara karena ini bukan satu cuma dikasih gitu, karena itu menjadi kewajiban moral buat kami ya, untuk kemudian dikembangkan dan dilestarikan. Nah, ini lanjut, kalau ini yang sudah baru-baru ya, teman-teman mari ya datang ke sono, siapa tahu Pak Ketua, ini Pak Kepala, Pak Kapus, nanti lain kali siapa tahu ya toh kita bisa rakernya di Kadu. Monggo ya. Jadi adem lah di kebon gitu ya. Monggo ya, nanti tinggal bisa kami bantu untuk aturin ya. Nah, kita juga punya pusat pendidikan, khususnya pendidikan perempuan ya, melalui kursus. Kemudian juga kami di 2 tahun yang lalu mendirikan Akademi Manajemen Kecantikan ya, ABMT ya, Akademi Bisnis Marta Tilar ya. Nah, kalau ini biasa pendidikan untuk supaya wanita itu mandiri, wanita itu bisa percaya diri ya, tampil
cantik gitu ya. Itu memang sudah biasa kami lakukan. Dan ini juga menjadi satu keunikan tersendiri. Di mata tilar itu semua dibagi ya. Kita biasa untuk sharing. Dan salah satu pesan dari Prof. Alex Tilaar almarhum ya, suaminya Ibu Dr. Marta Tilaar mengatakan orang Indonesia itu paling males nulis. Makanya dari dulu tidak ada tulisan-tulisan yang ditinggalkan meskipun itu warisannya sangat berharga. Ya, oleh sebab itu maka mengencourage teman-teman juga, saya menyampaikan keberlanjutan pesan ini untuk teman-teman menulis. Ya, kami sudah menulis beberapa buku. Ya, bahkan terakhir tuh bukunya diterjemahkan ke bahasa Jepang, diminta orang Jepang loh. Orang Jepang minta sendiri tolong diterjemahkan ke bahasa Jepang. Ya. Jadi mari teman-teman menulis ya. Apa yang Anda temukan, apa teliti, Anda semuanya Anda tulis ya, supaya bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Ya, ini training center udah mungkin ini agak lama ya, sorry. Ini ya, saya teruskan aja. Belum ganti-ganti, masih senang dulu. Nah, ini sertifikasi yang kami peroleh supaya kita bukan cuma ngomong aja, tapi memang menurut standarnya orang lain. Kami punya standar-standar internasional. Kalau SMETA itu mengenai human right kebanyakan, ya. EcoVadis itu sustainability, EcoCert itu organik. Kalau halal sudah pasti Indonesia pasti nomor 1 lah ya. Kemudian vegan kita juga melakukan sertifikasi. Jadi kalau ngomong vegan ya beneran vegan ya. Nah, kemudian ini adalah produk-produk, mungkin saya skip aja ya. Ini beberapa produk yang kita sudah hasilkan. Ini benar-benar produk yang tadi ya organik, yang vegan, semua tersertifikasi teman-teman ya. Ini kerjanya anak bangsa. Jadi gak perlu beli produk-produk Prancis kalau mau yang hebat-hebat kayak gini, ada kok di lokal. Ya, ini Sari Ayu yang memang khusus bicara mengenai organik, mengenai natural gitu ya. Terus jangan takut bahwa semua itu basisnya riset. Ya, nggak ada cuman menurut tuh nggak ada, semuanya berbasis riset. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya cepetin aja, saya mau ceritanya yang paling penting. Ya, ini semua ada itunya, ya, ada hasil risetnya, teman-teman. Ya, ini salah satu contoh, teman-teman. Kalau tadi saya mengatakan bahwa Mata Tilar mempeloporin yang namanya clean beauty, kami juga mempeloporin menjadi produsen yang jujur. Ya, Anda banyak menemukan produk bukan cuma kosmetik. Dia bilang apa? Organik lah, natural lah, cuma label teman-teman. Nah, kami mau mencoba mendidik konsumen dengan jujur. Kalau kita bilang organik, ya organik. Ya, harus ada sertifikasinya. Kalau kita mengatakan natural, ya boleh. Tapi 10% Pak, ya enggak apa-apa. Tulis aja 10% natural. Ya, jadi jangan ngaku 10% tok tapi ngeklaim seolah-olah kayak natural beneran gitu. Kita nggak mau. Ya, dan itulah sebabnya kenapa kami dipercaya sehingga banyak teman-teman lain itu tol manufacturing ke Mata Tilar. Ya, karena kalau 60 ya 60, 70 ya 70. Kita ngomong 70% natural product. Nggak apa-apa kok, memang 70 isinya. Ya. Nah, ini teman-teman contoh-contoh produk yang mungkin bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini saya cepetin aja. Saya mau ngomong ini yang paling penting sebagai penutup. Mungkin waktunya juga. Nanti next time kalau ada cerita-cerita yang lebih menarik, saya nanti bisa sharing lagi ke teman-teman. Ya. Nah, Mata Tilar itu dalam kurun waktu usianya yang ke-55 tahun, kami sekarang tadi saya ceritakan di awal dengan kondisi Fukabami tadi, kami bertransformasi. Kami bukan lagi perusahaan kosmetik.
Ya, tapi kalau Anda lihat cerita-cerita tadi, sebetulnya kan bukan cuma produksi kosmetik, ya. Tapi kami itu menjadi sebuah ekosistem industri kosmetik. Ya, jadi dari perusahaan kosmetik menjadi ekosistem perusahaan kosmetik. Nah, kenapa ekosistem? Ya, karena tadi kita tuh kerjanya bukan cuma pabrik, yang meneliti, yang ngopenin petani, ya kerja sama-sama BRIN, ya banyak hal yang kami lakukan. Ya, sehingga hidup di dalam satu ekosistem. Lah, kesiapan inilah yang menyebabkan teman-teman itu datang ke kami untuk produksi kosmetik ke Matatilar. Jadi kami punya satu unit yang memproduksi produk-produk lokal, bukan Matatilar yang 11 brand tadi, yang 12 brand tadi, tapi ini produknya punyanya orang semua. Kami punya 650-an company yang kerjasama dengan Matatilar yang produksi di kami. Sekarang itu aktif kira-kira sekitar 150-an company. Sekarang aktif, itu kan keluar masuk gitu ya. Kalau ngetol itu kan keluar masuk. Itu ada 650. Ya, sekarang yang aktif itu sekitar 150. Ya, jadi kami itu sekarang menjadi ibunya industri kosmetik di Indonesia. Kami punya riset, kami punya bahan baku, kami punya macam-macam. Ya, bahkan sampai spa, ya tadi adik-adik yang kita latih di dalam training center, kami punya salon spa itu ada 65 outlet tersebar di seluruh Indonesia. Kami lagi buka itu di Sri Lanka, ya itu menyerap adik-adik yang kurang beruntung tadi, yang menggunakan produk-produk Indonesia. Ya, ini rekanan-rekanan kami, dan inilah yang menjadi basis dari Matatilar Group hari ini. Kita bukan perusahaan kosmetik, tapi menjadi ibu ya, yang bisa memberikan pengembangan buat banyak orang, banyak industri kecil ya, UMKM ya. Bahkan kami bangga ada salah satu rekanan UMKM startup gitu ya, baru 4 tahun teman-teman, omsetnya 1 tahun itu sudah 400 miliar ya. Anaknya masih muda sekali, umur 23 tahun ya, tapi nggak punya pabrik ya. Kami bantu, risetnya kita bantu, produk developnya kita bantu, ingredientnya kita siapkan dan seterusnya. Nah, ini kami sharing keliling-keliling. Kemarin tahun lalu kami keliling di 11 kampus, 12 kali safari untuk sharing ke adik-adik yang di mahasiswa ya, supaya mereka juga mau bisa bangkit untuk menjadi entrepreneur ya. Kami keliling-keliling ya. Nah, sebagai penutup akhir dari cerita yang saya mau sharing hari ini, mudah-mudahan masih bisa punya waktu kita diskusi bahwa kekayaan alam biodiversity kita, local wisdom kita, itu bisa kita manfaatkan optimal kalau ya Anda mau ngikutin tadi, basis pikiran pertama kita adalah need. Apa yang dibutuhkan orang, apa yang dibutuhkan masyarakat. Kalau di bisnis itu apa yang dibutuhkan pasar. Nah, disitulah kemudian baru Anda mikirin bisnis atau pasar-pasar tadi itu butuh riset apa. Sehingga at the end, riset-riset kita itu bisa memberikan manfaat optimal buat banyak orang. Intinya itu. Dan itu kami sudah lakukan selama 55 tahun dan kami tidak segan-segan untuk berbagi. Termasuk hari ini, monggo kalau ada yang mau tanya-tanya, mau sharing, mau apa, ya monggo, nanti kita bisa diskusi bersama. Nah, terakhir sebagai penutup, ya, saya titip pesan ini, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang bangga dengan kebudayaan kita sendiri, kita harus manfaatkan sains itu untuk kepentingan identitas bangsa. Ya, kita harus berani mengatakan enggak, saya pakai enggak mau buatan Perancis, saya buatan pabrik kami itu di Pulau Gadung ya. Ya, ekstraknya buatan mana? Pulau Gadung, enggak apa-apa. Ya, tapi itulah yang menjadi identitas kita karena kita memang orang Indonesia. Saya titip ini, kita tetap harus berpegang teguh. Kekayaan kita bukan sekedar bagaimana kita melakukan riset di tempat orang ya, tetapi bagaimana IP itu bisa untuk membuat bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri, merdeka dan maju.
Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa punya waktu untuk kita bisa sharing, berbagi, dan diskusi. Terima kasih.